Saya akan menyampaikan gambaran umum Kabupaten Subang. Kabupaten Subang di Jawa Barat memiliki luas wilayah 205.176 hektar, terbagi menjadi 3 zona topografi utama, yaitu pegunungan 20%, perairan 35%, dan dataran rendah 45%, dengan ketinggian 0 sampai dengan 1.500 meter di bawah permukaan laut. Wilayah ini mendukung pertanian padi di dataran utara dengan produktivitas hingga 10 ton per hektar atau 2 kali rata-rata nasional. Perkebunan nanas sebagai ikon di dataran tinggi seperti Jalan Cagak, serta tebu di sekitar PG Raja Wali Purwadadi dengan lahan potensial 3.000 hektar. Subang berpotensi sebagai pusat pertanian terpadu nanas, padi, tebu berkat akses Pantura dan kedekatan dengan Jakarta. Kenapa kita memilih pembahasan ini? Karena daerah ini memiliki potensi besar pada komoditas nanas, padi, dan tebu yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal dan kebutuhan nasional. Dan ketiga komoditas tersebut merupakan unggulan Subang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Pertama ada strength atau kekuatan. Pertama ada lahan luas dan sangat cocok untuk padi, nanas, dan tebu. Yang kedua ada nanas Subang memiliki brand kuat seperti nanas Simadu. Yang ketiga ada ketersediaan tenaga kerja sektor pertanian tinggi. Keempat ada iklim sesuai untuk pertanian sepanjang tahun. Kelima ada berpotensi sebagai pusat agroindustri dan agrowisata. Jadi Kabupaten Subang memiliki lahan luas, iklim yang mendukung, tenaga kerja pertanian melimpah, serta komoditas unggul padi, nanas, simadu, dan tebu. Kondisi ini menjadikan Subang berpotensi sebagai pusat agroindustri dan agrowisata. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Satu, penerapan teknologi pertanian masih kurang merata. Kedua, produksi nanas masih banyak menggunakan metode tradisional. Yang ketiga, tidak beroperasinya pabrik gula menghambat pemasaran tebu. Yang keempat, keterbatasan sarana irigasi di beberapa wilayah. Yang kelima, rantai pasok masih bergantung pada tengkulak. Jadi penerapan teknologi pertanian masih belum merata. Produksi nanas masih dilakukan secara tradisional. Irigasi terbatas, pabrik gula tidak beroperasi, serta rantai pasok masih bergantung pada tengkulak. Ketiga ada opportunities atau peluang. Satu ada permintaan pasar untuk nanas, beras, dan gula meningkat. Yang kedua potensi pengembangan produk olahan seperti jus nanas, gula aren, dan beras premium. Yang ketiga, dukungan pemerintah terhadap swasembada pangan dan gula. Yang keempat, potensi ekspor buah tropis dan diversifikasi pasar. Yang kelima, pengembangan agro berbasis perkebunan nanas dan padi. Jadi permintaan pasar meningkat, peluang pengembangan produk olahan dan ekspor terbuka, serta adanya dukungan pemerintah terhadap swasembada pangan dan gula. Terakhir ada threat atau ancaman. Satu, perubahan iklim, hama dan penyakit tanaman. Yang kedua, persaingan dengan produk daerah lain. Yang keempat, ada fluktuasi harga pupuk dan input pertanian. Yang keempat, ada risiko gagal panen diakibatkan cuaca ekstrim. Yang kelima, ketidakpastian harga pasar komoditas. Ketidakpastian harga pasar komoditas, perubahan iklim, hama dan risiko gagal panen, difluktuasi harga input pertanian, di persaingan antar daerah, dan ketidakpastian harga pasar menjadi ancaman utama. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana Subang menyiapkan strategi pertanian masa depan lewat matriks SWOT. Pertama, strategi SO. Di sini Subang memakai kekuatannya untuk meraih peluang besar. Kita mendorong lahirnya agroindustri modern, mulai dari pabrik olahan nanas, rice milling berteknologi tinggi, hingga industri gula cair. Peran unggulan nanas Simadu juga akan diperkuat agar makin dikenal dari pasar nasional hingga internasional. Potensi alam pun akan semakin dimaksimalkan melalui intensifikasi padi dan pembangunan kawasan hortikultura agrowisata di Jalan Cagak, Ciater, pusatnya wisata nanas Subang. Kedua, di sini ada strategi WO. Di sini peluang besar dimanfaatkan untuk menutupi kelemahan. Pertanian Subang didorong menjadi lebih modern. Drone sprayer, sensor tanah, hingga aplikasi e-farming. Pemerintah membuka pintu kemitraan swasta untuk membangun pabrik gula baru. Sumber daya manusia pertanian diperkuat melalui berbagai pelatihan, dan produk pun diversifikasi dari nanas kering, tepung beras, premium, sampai bioetanol tebu.
Lalu yang ketiga ada strategi ST. Menghadapi ancaman, Subang menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Varietas tahan iklim dikembangkan bersama lembaga riset dan kampus. Kelembagaan petani diperkuat agar mereka punya posisi tawar lebih baik. Sistem informasi cuaca dan kalender tanam digital diterapkan untuk mengantisipasi perubahan iklim dan pengendalian hama terpadu menjaga produktivitas tetap stabil. Lalu, di sini ada yang terakhir, strategi WT. Ini adalah upaya merapikan kelemahan agar tidak tertimpa ancaman. Irigasi dan logistik produksi diperbaiki, asuransi pertanian diperluas, kontrak farming diterapkan, dan sistem pemasaran direformasi agar petani tak lagi bergantung pada tengkulak. Dengan kombinasi strategi ini, Subang bergerak menuju pertanian yang lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis risiko dan mitigasi. Di dalamnya ada 4 poin. Yang pertama risiko iklim, yang kedua risiko harga, yang ketiga risiko serangan hama, dan yang keempat risiko kegagalan pemerintah. Poin yang pertama risiko iklim. Pengembangan komoditas pertanian di Subang tidak lepas dari risiko. Salah satunya risiko iklim seperti kekeringan atau curah hujan berlebih. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan irigasi modern, pembangunan embung, serta penggunaan varietas tahan iklim. Baik, poin berikutnya yaitu risiko harga. Risiko berikutnya adalah fluktuasi harga yang sering terjadi pada komoditas pertanian. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan antara lain kontrak farming, penguatan koperasi untuk meningkatkan posisi tawar petani, serta diversifikasi produk olahan. Poin yang ketiga yaitu risiko serangan hama. Serangan hama seperti wareng pada padi, busuk buah pada nanas, dan penggerek batang pada tebu juga menjadi tantangan. Mitigasinya adalah penerapan pengendalian hama terpadu, penggunaan benih unggul, serta rotasi tanaman. Baik, poin yang terakhir yaitu risiko kegagalan pemerintah. Risiko ini adalah ketidaksesuaian program pemerintah dengan kebutuhan petani. Untuk mengurangi risiko ini, diperlukan koordinasi yang tepat antara pemerintah, penyuluh, dan kelompok tani, serta monitoring rutin terhadap pelaksanaan program.